Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak jamaah Majlis Ta'lim Mushalah Darul Hijrah yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan asbab hadir majlis taklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam. Mari kita terus sanjungkan keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi yang tertunda setahun yang lalu, tertunda baru ketemu tahun ini. Karena kemarin 2023, sekarang sudah 2024. Dan jadwal kajian malam ini di halaman 15 bagi Safinah yang bercover biru atau hijau. Pasalnya syurutus sujud, syarat sahnya sujud. Baik hadirin, silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan bacaan Al-Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur, disertai dengan sehat walafiat, dimurahkan rezeki kita semuanya, hasil maksud dan hajat kita. Terutama Al-Fatihah ini juga kita mohonkan kepada Allah barokahnya untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana, yang sedang mempertahankan kehidupan dari gerangan serangan genosida. Mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran, ketabahan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisafati Rasulillah wa bi barakati muallif hadzal kitab wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, silakan diperhatikan syurutus sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi wajibatis sujudi. Pasal ini akan menjelaskan apa yang diwajibkan oleh hukum ketika kita melaksanakan sujud. Wajibatis sujudi. Apa itu sujud? Wa huwa lughatan at-tatammun. Lughatnya
makna lughah sujud itu tenang. Bahkan ada seseorang yang merasa tenang ketika dalam posisi sujud. Wal mailu, dan miring, karena sujud itu miring. Syurutus sujudi, bermula segala syarat sujud, sab'atun, itu ada 7. Syarat sujud ada 7. Bahkan di kitab kuningnya bal aksaro, bahkan lebih banyak dari 7. Lima ruya, karena ada hadis yang disampaikan oleh Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah, Rasul Muhammad bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhamin. Aku diperintahkan sujud oleh Allah numpang di atas 7 anggota yang mulia. Langsung perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dicatat secara hukum syarat sujud ada 7. Hadirin perlu ingat bahwa yang namanya syarat itu mutlak harus ada. Oleh karena itu, kalau sujud kita tidak memenuhi syarat, maka saya nyatakan secara hukum sujudnya tidak sah. Dan sujud itu adalah rukun sholat. Kalau salah satu rukun sholat batal, berarti sholatnya juga batal. Oleh karena itu mohon perhatikan kajian pada malam ini dan praktekkan dalam ibadah kita masing-masing. Yang pertama, ayas juda ala sab'ati a'dha'in, bahwa kita harus sujud ya musalli atas 7 anggota. Ketika kita sujud harus numpang di atas 7 anggota yang terpisah, di antaranya 1 kening yang harus nempel, 2 telapak tangan kanan, 3 telapak tangan kiri, 4 dengkul kanan, 5 dengkul kiri, 6 telapak jari jemari kaki kanan, yang 7 telapak jari jemari kaki kiri. Itu syaratnya. Seandainya di antara yang disebut tadi ada salah satu yang nempel, yang tidak nempel, ada salah satu yang tidak nempel, tidak punya alasan syar'i, maka hukum menyatakan sujudnya batal. Dan kalau sujudnya batal, berarti sholatnya juga batal, karena sujud adalah salah satu rukun daripada sejumlah rukun sholat. Yang kedua, wa antakuna jabhatuhu maksyufatan, dan kedua ada jidatnya atau dahinya itu terbuka. Ketika kita dalam sholat sujud, maka dahi kita harus dalam keadaan terbuka begini. Ini harus nempel. Oleh karena itu tidak sah kalau kita sujud pakai kopiahnya kayak Bang Ari begitu, enggak sah. Harus diangkat begini. Saya paham.
Saya juga sering pakai kopiah begini, karena kopiah begini ini bukan kopiah ibadah, tapi kopiah mejeng. Ketika mau sholat kita angkat. Nah, ini sholat. Jadi model kopiah sholat begini. Kalau ini mejeng sholat, ada begini kopiah apa itu? Kalaga. Boleh pakai kopiah begini, tapi jangan ke bawah sholat. Oleh karena itu, dianjurkan oleh hukum, kita harus pakai kopiah, kita harus pakai peci. Khawatir rambut yang panjang ketika sujud turun ke dahi, turun ke jidat, lalu mengganjal antara jidat di kita dengan tempat sujud, maka itu yang membuat sujud kita tidak sah. Bahkan saking pentingnya memakai tutup kopiah, di dalam kitab salah satu hadis dikatakan, wa min alamatil munafik, tanda sebagian tanda munafik adalah kasbur roksi fi sholat, orang membuka kepala di dalam sholat. Seburuk apapun, sesulit apapun, mestinya di dalam sholat kita pakai peci supaya menjaga itu. Yang ketiga, wa tahammulu bi ra'sihi, dan ketiga, beratkan sedikit dengan kepalanya. Maksudnya apa? Lihat di layar. Wa huwa ayyusiba saqla ra'sihi bi wad'i jabhatihi. Ketika kita sujud, letakkan kepala kita sesuai dengan beban kepala seadanya. Jangan ditekan-tekan dan jangan juga ditahan. Ada orang sujud, begitu sekali sujud ditekan sampai digusik-gusik supaya jidatnya cepat hitam. Itu juga tidak benar secara hukum. Mungkin juga ada ketika sujud orang kepalanya ditahan pakai tangan karena dia baru pulang dari salon, takut lecet. Itu tidak. Bahkan di dalam kitab Riyadul Badi'ah, kitab yang lebih luas daripada ini, dikatakan sahnya sujud itu adalah beban kepala yang diterima oleh sejadah atau oleh tempat sujud itu harus sesuai dengan berat beban kepala masing-masing. Maka di dalam kitab Riyadul Badi'ah dijelaskan, lau tahtahu qatanun lan kabasa. Kalau seandainya di tempat sujud itu, ketika mengenai sujud itu qatanun, ada setumpuk kapas, maka lan kabasa, kapas itu akan legok. Apa namanya ya? Legok apa ceglok? Hah? Paham kan? Iya, iya. Nggak tahu saya bahasa mana itu. Harus begitu. Bahkan guru saya mengatakan, seandainya kepala manusia itu bebannya 3 kilo. Nggak tahu ada nggak 3 kilo kepala manusia? Hah? Nggak ada. Nggak ada. Apa perlu praktek dulu Ustaz? Seandainya saja 3 kilo, kemudian benda yang 3 kilo itu, bola yang 3 kilo, kita letakkan di adonan kue, atau anak kecil itu punya selai ya, main selai, ya, ya, diletakkan di sana. Seberapa dalamnya cegloknya adonan tersebut, maka
kita juga sujud harus seberatnya. Karena dalam ibadah itu kan lillahi ta'ala, tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada unsur penahanan. Ibadah itu hanya pure 100% karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lakukanlah apa adanya, jangan ada modifikasi, jangan. Wa adamul huwi li ghairihi. Dan keempat, jangan ia turun karena lainnya. Ini sulit kalau nggak dicontohkan. Contoh Enggak. Saya dulu. Tidak boleh sujud niat awalnya bukan karena sujud. Sujud itu memang harus niat awalnya untuk sujud. Ya Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'ul, dan seterusnya. Diniatin sujud sejak dari berdiri. Saya mau sujud, dalam hati Allahu Akbar. Itu diniatin sejak dari berdiri sampai ke tempat sujud. Tidak boleh ada niat lain yang terselip dalam praktek sujud. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Dalam sholat subuh biasanya kan ada disambung dengan doa kunut. Begitu baca doa kunut, imam baca doa Allahumma hadini fiman hadait wa afina fiman afait, mata kita melihat ke bawah. Ini bawah itu kayaknya kuning-kuning emas ya. Mainan kali, emas ini. Oh, mainan. Emas ini. Nah, begitu posisi kita sudah begini, kebetulan imam habis doa kunutnya. Kata imam, Allahu Akbar, tanggung saja Allahu Akbar. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Kendati pun terjadi penelitian di bawah ada apa, mestinya kalau kita mau sujud berdiri tegak dulu baru sujud. Jangan menggunakan yang sambilan tadi. Yang apa namanya? Iya. Jangan menggunakan yang tadi. Kita berdiri tegak lagi baru sujud. Termasuk yang viral di medsos belakangan ini, ada seorang imam subuh waktu sujud meninggal, jamaahnya di belakang ngangkat kepala lalu sujud lagi. Itu menurut saya itu sudah batal sholatnya. Karena kalau sudah bangun dari sujud, dia tidak boleh nambah sujud lagi. Karena kalau dia kembali sujud lagi, berarti sujudnya 3 kali dalam satu rakaat. Mestinya kalau dia sudah bangun, pertahankan dalam posisi bangun. Dan yang kedua, ketika dia mengetahui imamnya meninggal, itu berapa langkah dari tempat dia menuju posisi imam. Langkahnya itu sudah membatalkan sholat. Karena sholat itu 3 langkah sudah membatalkan. Karena menjadi imam itu tidak mesti di posisi imam yang sesungguhnya. Yang penting lebih depan sedikit dari makmum, 1 langkah, 2 kaki itu sudah cukup. Tidak mesti di posisi imam yang sesungguhnya. Bagaimana kita sholat zuhur? Jamaahnya 1 orang, imamnya 1 orang, kan nggak beruntun, dekat. Itu juga udah sah menjadi imam. Itu diantaranya. Yuk kita lanjutkan. Wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Dan yang kelima, bahwa jangan sujud ya musalli ala syai'in, atas sesuatu yataharraku biharakatihi, yang bergerak dengan gerakannya. Lengkapnya lihat di layar.
Wa khamiswa, dan yang kelima, alla yasjuda, seseorang tidak boleh sujud ala syai'in, numpang kepada sesuatu, muttasilin bihi, yang sesuatu itu nempel ke badannya, bahkan yataharraku biharkatihi, benda itu sesuatu itu bergerak dengan gerakannya, ai fi qiyamihi, dalam waktu berdirinya. Tidak boleh sujud menumpang kepada sesuatu yang nempel di badan kita dan bergerak bersama gerakan badan kita. Contoh, kita pakai sorban yang panjang. Zaman sekarang kan sorbannya ada yang panjang. Pakai sorban yang panjang sampai nempel ke lantai. Sorban yang panjang ini nempel ke badan kita. Ketika kita bergerak, sorban ini gerak. Ketika kita sujud, sorban ini dipakai alas untuk sujud. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Tolong sampaikan kepada istri masing-masing dan anak perempuan kita masing-masing, karena saya memperhatikan masih ada wanita menggunakan mukena potongan. Di zaman sekarang mukenanya kan jarang yang lanjutan, potongan. Ketika dia sujud menggunakan ujung mukena yang atas, dia pakai sujud. Padahal ini mukena. Kalau demikian dilakukan, maka hukum menyatakan sujudnya tidak sah, karena tidak memenuhi syarat sujud. Berbeda dengan mukena umi saya dulu, mukenanya itu dari atas langsung ke bawah satu lembar. Zaman sekarang segini mukenanya, begitu sujud ke depan dipakai untuk tempat sujud. Itu tidak boleh. Wartifa'u asafilihi, dan kena mengangkat bawahnya, ala a'alihi, atasnya. Penjelasannya lihat di layar. Wasadisuha, syarat sahnya sujud yang keenam, irtifa'u alihi, mengangkat badan sebagian, irtifa'u asafilihi, mengangkat badan bagian bawah, wa huwa ajizatuhu, yaitu pantatnya, wa ma haulaha, dan sekitarnya, a'alihi, ke atasnya, wa hiya ra'sahu wa mankibahu, yaitu kepala dan pundaknya. Dalam posisi berdiri, manusia itu antara kepala dan pantat, tinggian kepala apa tinggian pantat? Tinggian kepala. Dalam posisi duduk, manusia itu tinggian kepala apa tinggian pantat? Tinggian kepala. Nah, dalam posisi sujud itu dibalikkan 180 derajat, maka wajib dalam sujud itu kepala yang selalu di atas harus berada di tempat yang lebih rendah, sementara pantat yang selalu di bawah harus ada di posisi tertinggi dari kepala. Itu wajib. Oleh karena itu tidak sah kalau sujudnya kepala masih seimbang sama pantatnya. Dan oleh karena hukum juga, Bapak bisa membayangkan nggak Masjid Karamat di Cirebon, di Gunung Jati, bukan Gunung Sembungnya tapi Gunung Jatinya ada masjid, karena di Gunung Sembung ada masjid. Masjid itu dibangun di lereng pegunungan, di lereng Makom. Tapi ternyata masjid itu dibangun bukan di keramik seadanya, tapi dibikin kotak-kotak, dibikin undakan, dibikin semacam lantai. Kenapa? Kalau tidak demikian, maka otomatis orang sujud kepalanya tetap di atas pantatnya
dan itu tidak boleh. Dan mungkin juga bagi orang yang pengen enak, sujud kepalanya diganjel pakai bantal guling, itu juga tidak diperkenankan. Wa tumakninatu fihi, dan ketujuh, dalam sujud itu harus ada tumakninah, tidak ada pergerakan lain, karena hal itu akan membatalkan sujud. Jangan sujud sibuk kayak di medsos itu, nggak tahu, saya kelihatannya udah aki-aki sebenarnya orang itu, begitu sujud tangannya nyewel kanan, kemudian yang kanan balas lu juga pakai kaki ke kiri dan lain sebagainya. Padahal kelihatannya udah ubanan tuh orang. Itu tidak boleh sujud seperti itu. Itulah syarat sujud yang 7. Wa ayyakula, dan sunnah membaca musolli fi sujudihi, pada posisi sujudnya, yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, maha suci Rabbi Tuhanku al-a'la, yang maha tinggi, wa bihamdihi, dengan memuji kepada Rabb. Kenapa beda posisi bacaan dalam sujud, dalam ruku? Dalam ruku subhana rabbiyal azimi, dalam sujud subhana rabbiyal a'la, karena itu pernyataan dari kita hamba yang hina, ketika badan yang paling mulia kita miliki diposisikan di posisi yang paling rendah dalam posisi sujud, berarti sebenarnya tidak ada yang istimewa dalam badan kita, tidak ada yang agung di dalam badan kita, yang agung hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kita lanjutkan khatimatun. Ini sebagai closing penjelasan dari atas tadi. Ayasjuda ala sab'ati a'dha'in, kita harus sujud di atas 7 anggota. A'dha'us sujudi sab'atun, bermula segala anggota sujud itu ada 7. Yang pertama al-jabhatu, yaitu jidat dalam kurung dahi. Wa butunul kafaini, dan kedua perut, 2 tapak tangan. Ininya perut ya, perut 2 tapak, aku masuk perut. Padahal telapak tangan udah cukup ya. Iya. Ini perut 2 tapak tangan, ya nggak apa-apa, itu tulisan orang. Warukbatani, dan keempat, yang kelima 2 lutut. Wabutunu asabi'il yadaini wasabu'u tirajadaini, dan keenam dan ketujuh perut segala anak jari 2 kaki. Ini bahasa Melayu banget ya. Harus dijelasin dulu. Dan ketujuh perut segala anak jari 2 kaki. Kayaknya ruwet amat bahasanya, tapi adanya begitu. Baik hadirin, itulah bahasan ta'lim kita pada malam ini. Saya yakin banyak yang harus ditanyakan ini. Dan kalau ditanyakan di sini kayaknya nggak sedap ya. Sedapnya sambil ngopi di depan. Kebetulan kopinya sudah dibikinin. Oleh karena itu monolog kita cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.